Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, materi tentang negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dini Anggraeni dengan NIM 55522000109. Kedua, Fawaza OTAAF dengan NIM 55552200148. Ketiga, Kevin Martua dengan NIM 55522200089. Keempat, Siva Maharani dengan NIM 55552200107. Berikut peta konsep dari negara, yang dimana pembahasan negara terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pengertian dan konsep negara. Kedua, asas-asas pembentukan negara. Ketiga, proses dan perjalanan Indonesia diakui menjadi sebuah negara oleh dunia. Yang pertama, yaitu pengertian dan konsep negara. Definisi umum negara. Dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Menurut beberapa pakar maupun ahli, yang pertama, Roger Henry Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga, Robert Marison McClever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Sifat-sifat negara. Jadi sifat-sifat negara mutlaknya yaitu ada 3. Yang pertama, sifat memaksa, di mana agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Kemudian yang kedua, sifat monopoli, negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sifat mencakup semua, di mana semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Kemudian unsur-unsur negara. Jadi unsur negara yaitu ada 4. Pertama, memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan berkedaulatan penuh, diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua, memiliki rakyat. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Terakhir, pengakuan dari negara lain, di mana untuk mendapatkan sebuah pengakuan yang sah membutuhkan pengakuan secara de facto maupun de jure. Tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger Henry Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Kemudian fungsi mutlaknya yaitu 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, pertahanan. Keempat, menegakkan keadilan. Dan keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang pertama, yaitu pengertian dan konsep negara. Asas-asas pembentukan negara dibagi menjadi 2. Yang pertama ada asas Islaminis, Law of the Blood. Islaminis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya.
Yang kedua ada asas ius soli, law of the soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Cara memperoleh kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Asas yang berdasarkan kelahiran adalah asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Yang berdasarkan perkawinan ada dua juga. Yang pertama ada asas persamaan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum mengacu pada pandangan bahwa suami dan istri adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpecah sebagai inti dari masyarakat. Yang kedua ada asas persamaan derajat, mengacu pada pandangan bahwa suatu perkawinan tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Tata cara memperoleh kewarganegaraan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tata caranya antara lain, yang pertama melalui permohonan. Orang asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan catatan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat berwenang. Yang ketiga, melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Cara ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Masalah kewarganegaraan. Ada 3 permasalahan kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada birthright, istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua ada bipartite, istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, rangkap atau memiliki 2 kewarganegaraan. Yang ketiga ada multipartite, suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Subbab ketiga adalah proses dan perjalanan Indonesia diakui menjadi sebuah negara oleh dunia. Berikut adalah penjelasan cara-cara yang ditempuh bangsa Indonesia. Ada 2 cara yang ditempuh bangsa Indonesia adalah yang pertama ada pertempuran fisik. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda datang lagi ke Indonesia dengan tujuan untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Kedatangan Belanda dan sekutu untuk mengambil kekuasaan kembali Indonesia ditanggapi rakyat dengan melakukan penolakan dan perlawanan demi utuhnya kedaulatan Indonesia. Cara kedua yang dilakukan adalah melalui diplomasi. Diplomasi adalah upaya pemecahan masalah melalui negosiasi oleh seseorang atau sekelompok yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Upaya diplomasi ditempuh Indonesia untuk mendapat kedaulatan secara utuh. Dengan diplomasi dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat pertempuran. Berikut ada contoh beberapa pertempuran yang dilakukan Indonesia. Ada pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober 1945, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Selain pertempuran, ada juga jalur diplomasi yang dilakukan Indonesia. Beberapa proses yang dilakukan Indonesia agar mencapai kedaulatan yang penuh. Ada 3 masa, yaitu pada masa kemerdekaan, masa awal kiprah diplomasi Indonesia, dan masa diplomasi Orde Baru. Ada beberapa peristiwa pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk merunding dengan pihak sekutu dan Belanda. Pada tahun 1947, di bulan Maret, pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Munim
menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1949 pada bulan Desember, persetujuan meja bundar ditandatangani di Den Haag mengakhiri konflik di antara Indonesia dan Belanda. Lalu di periode kedua ada masa awal kiprah diplomasi Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting, yaitu pada tahun 1950, Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan pada Januari 1958, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subadrio. Dan pada tahun 1961, KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang. Dan pada tahun 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebuah tugu peringatan didirikan di lapangan Benteng pada tanggal 18 Agustus. Dan yang ketiga ada masa diplomasi Orde Baru. Ada beberapa peristiwa penting pada masa ini, yaitu pada tahun 1966 Indonesia kembali aktif dalam PBB. Setelah tahun sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan keluar dari organisasi internasional tersebut. Dan pada bulan Mei 1987, Menteri Luar Negeri Muchtar Kussumaatmadja menerima medali Tahun Perdamaian Internasional dari PBB. Lalu pada Agustus 1990, Indonesia dan Cina menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik RI dan RRC pada tanggal 8 Agustus di Jakarta. Dan pada tahun 1992, Indonesia mulai membuka serangkaian hubungan diplomatik dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Kesimpulan pembahasan. Keutuhan NKRI menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, penting untuk kita mengetahui hakikat, sejarah, dan landasan hukum NKRI, dan dengan pembahasan mengenai negara Indonesia ini, kita dapat mengetahui Indonesia bukan hanya melakukan perjuangan fisik, tetapi juga diplomasi agar bisa diakui oleh dunia. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan tentang negara. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.